Kita sudah tahu semuanya, ada mungkin kurang lebih 6 orang yang terlibat. Terlibatan ini motifnya jelas mencari uang. Cerai kan, kemarin kan sempat trending soal cerai-cerai buat. Kan tidak semua wanita mau dimadu, Bang. Benar nggak semua memang, tapi kan ada. Tapi kan Mawar salah satu tidak mau dimadu. I love you Mawar. I love you Nara juga ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual. Dan kita bakal mengupas semua kasus di channel ini. Ya, hari ini kita bakal ngebahas atas permintaan kalian kalau kita update ya soal perkembangan kasusnya Insanul Fahmi ya. Dan Mawa serta Inara di sini. Dan akhirnya mereka berdua resmi bersatu nih antara Inara dengan Insanul Fahmi, teman-teman ya. Itu semua berkat dari Buya ya. Akhirnya membuat Insanul Fahmi pede muncul ke media. Bahkan dia nggak tanggung-tanggung mau melaporkan yang menyebarkan CCTV. Yuk kita lihat videonya seperti apa. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa gosip nggak pernah mati, drama di Indonesia itu gak akan pernah habis teman-teman. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Insanul Fahmi usai lapor penyebar CCTV dirinya dan Inara. Yuk kita dengar ya. Orangnya sebenarnya kenal walaupun nggak begitu dekat, tapi yang saya tahu itu orang kepercayaannya inisial I sih. Ya, saya kenal. Berarti orang Saya kenal. internal. Saya ikut kerja juga dengan Ina. Berarti bisa dibilang karyawan atau pegawai Inara. Ya. Abang sendiri ada penyesalan nggak bang? Waktu itu terjadi di rumah Inara? Nggak kepikiran sih buat itu karena kenapa juga kan udah halal ya. Cuma kayak Videonya. maksudnya empati kamu terhadap ex-nya Inara ada dong saat terjadi itu bang? Ya kalau itu saya juga nggak, karena itu ranah privasi saya nggak bisa ngomong di sini ya terlalu jauh kalau untuk itu. Mau akan datang ke Jakarta besok, mungkin akan ada jadwal pertemuan antara kalian berdua untuk mediasi atau seperti apa? Belum sih, oh ya. Ada ngontek abang sih mau kan? Kirim salam sih kalau ada. Aku jarang dibalas soalnya. Kalau ngobrol ya, apalagi bahas soal anak udah hampir 2 bulan nggak ketemu, aku nggak tahu kenapa padahal anak sendiri juga kan. Satu sisi kan kasihan juga psikis ya, nggak apa-apa semuanya harus Jarang dibales, baru beberapa hari dibales ya. cerai kan. Kemarin kan sempat trending soal cerai-cerai buat. Kan tidak semua wanita mau dimadu, Bang. Bener. Nggak semua memang, tapi kan ada. Tapi kan Mawar salah satu tidak mau dimadu. Ya sebenarnya tergantung edukasi. Kalau dikompor-komporin, dipanas-panasin, dihasut-hasut sama orang-orang yang ada di sekitarnya, terus kan kasihan juga dianya. Harusnya kan kita bisa aja berkolaborasi semuanya. Kita bisa buat revolusi Kolaborasi bisnis ya. baik-baik. Pun sebenarnya banyak orang juga kok yang melakukan, cuman kan tidak terpublish. Yang disayangkan ini dimanfaatkan momentumnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari pihak Mawa yang banyak banget kemarin udah sempat mau ketemu tapi terus nggak jadi, mau ketemu lagi terus nggak jadi gara-gara aku kenal Mawa, dia kayak gitu pasti karena ditahan-tahan sama orang di belakangnya. Aku tahu karena ada kepentingan pasti, karena takut terbongkar mungkin ya. Saya berharap kedepannya bisa damai dan baik-baik ya, dan sebenarnya bisa merevolusi dan jadi contoh. Saya juga nggak mau nutup-nutupin, saya coba transparan ya. Dari kemarin tuh memang saya coba untuk menjelaskan sama Mawa, tapi memang karena ini ditunggangi, jadi saya harap kedepannya ini balik on the track, damai. Jaga kesehatan aja, jangan lupa banyak zikir seperti biasa, banyak berdoa, minta dijauhkan dari orang-orang yang nggak baik, dari orang-orang yang cuma mau manfaatin aja, cepet sadar. Ya, aku juga banyak introspeksi diri, Mawa juga. I love you Mawa. I love you Nara juga ya. Kok agak aneh nih ya, agak lain ya gitu ya. Kalian boleh poligami, cuma itu kurang edukasi aja. Aku nggak expect sih teman-teman seorang Inara itu mau balik lagi ke Insanul Fahmi. Padahal yang kita tahu jejak digital Inara kenapa dia bisa viral, bisa rame, kita udah pernah bahas juga. Masalah dia diselingkuhin oleh Virgon, tentang Virgon ngomongin poligami dan akhirnya tuh tidak mau kan. Nah sekarang Inara menjadi sosok si wanita tersebut. Inara aku nggak habis pikir sih pemikiran mereka berdua ini ya. Udah nggak masuk logika aku ya teman-teman. Kita lihat logika dari netizen lah. Belum pernah gue semua ini denger I love you Mawa, love you Inara juga, merinding. Buat wartawan yang bilang nggak semua wanita mau dimadu, jempol buat lo. Nah
Dia tuh nggak mikirin wanita kali ya, perasaannya tuh kayak gimana. Terus dijawabnya kurang edukasi. What? Kan kita tahu nih, kita baru buat konten, dia ngadain podcast nih ya, sampai mau itu klarifikasi di video yang terbaru yang ini nih. Terus dia baru-baru ini ngechat Mawa lagi nih, nggak tahu sama Mawa direspon apa enggaknya, tapi dia ngechat kayak gini. Insan, maaf lama ya sayang, abang ngeunsen yang jam 12:30 subuh. Abang cuma mau ngucapin selamat hari ibu, semoga sehat selalu dan Allah mudahkan semua urusan adek ya sayang. Baru up story terus kamu ngechat kayak gini. Terus barusan itu di podcast maksudnya apa? Astagfirullah. Soalnya di podcast dia barusan ngejelek-jelekin Mawa, terus dia ngechat Mawa seperti ini. Kok ada ya orang kayak gini? Apa jiwanya terganggu? Nah, ini ada lagi nih story dari Insanul Fahmi nih. Saya tidak ingin berdebat, saya sudah mencoba meminta maaf berdamai berkali-kali secara tertutup karena sebenarnya tidak ada kepentingan publik untuk urusan rumah tangga saya. Tapi saya tidak tahu apakah kepentingan yang menguntungkan pihak-pihak agar drama rumah tangga saya bisa tetap bergulir dan terus-menerus dimonetisasi dengan cara tidak boleh mempertemukan saya dengan anak saya sendiri. Saya juga mengakui bahwasanya saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan memiliki kekurangan. Adapun kenapa saya muncul ke publik hanya untuk meluruskan penggalan cerita yang dimanfaatkan untuk orang-orang yang punya kepentingan. Saya tidak akan menjelaskan lebih untuk hal-hal yang bersifat ranah privasi. Kedepannya jika ingin berdiskusi, saya sangat terbuka dengan tujuan membahas sesuatu yang berkonteks edukasi dan bermanfaat untuk banyak orang. Namun untuk menjelaskan panjang kali lebar berkaitan rumah tangga saya mungkin sudah cukup. Kasihan kami yang hanya dijadikan tools untuk kepentingan banyak orang. Semoga Allah bukakan semua fakta yang sebenar-benarnya terjadi. Nah, ini dia. Kebetulan saya dicap NPD. Saya dengan senang hati jika diundang oleh psikolog yang ahli. Kebetulan dari lama saya juga khawatir saya terindikasi. Karena saya selalu serba salah jika benar khawatir saya bisa merugikan orang lain. Barangkali saya bisa lebih cepat introspeksi diri dan hasilnya bisa dijadikan sebagai edukasi. Kalau ente ngerasa NPD ya ngecek sendiri. Ini maksudnya konsepnya nunggu endorsement gitu ya. Kita lanjut lagi di sini. Insanul laporkan Virgon, terduga pelaku penyebaran CCTV Inara, mendampingi Mbak Viola yang tahu, ya, yang mengetahui bagaimana CCTV yang informasinya 2 jam itu beredar di luar bisa nyampe ke orang-orang. Padahal kita tahu bahwa rumah itu adalah rumah Inara Rusli. Kok bisa beredar di luaran, ya kan? Semua kita sudah tahu, kita sudah mengantongi. Jadi mereka di luar sana jangan tenang-tenang ya. Kita sudah tahu semuanya. Ada mungkin kurang lebih 6 orang yang terlibat. Berarti Virgon Dan ini keterlibatan ini motifnya jelas mencari uang. Ya, mencari uang. Berarti Ya. ujung-ujungnya video itu lari ke Virgon. Untuk dijual. Berarti ujung-ujungnya video itu lari ke Virgon. Yes, pidananya sampai 8 tahun. Ini yang 6 orang ini termasuk salah satunya Virgon, bisa terancam 8 tahun. Patut diduga mungkin saya kasih tahu inisialnya. Yang pertama A, kedua C, yang ketiga M, keempat P, kelima N, dan Berarti si Viola ini juga termasuk dari 6 atau memang dia hanya mendukung si Inara ini, Bang? dia terpanggil ya karena sebelum beredar itu pelaku sempat memberikan kepada klien kita, Mbak Viola, langsung dimarahi, hapus, itu nggak boleh, itu nanti kamu bisa berhubungan dengan penjara. Udah disampaikan dari awal, tapi oknum atau pelaku yang patut diduga berinisial A itu dia tidak mengindahkan, bahkan dia share lah ke yang tadi saya sebutkan. Bang, 6 orang ini memang satu tempat tinggal dengan Inara atau bagaimana, Bang? Ya, yang satu memang orang terdekatnya Inara. Dan reaksi Inara setelah tahu video itu akan mau dijual bagaimana, Bang? Marah banget. Ya marah banget kenapa dia akhirnya mengambil keputusan untuk melaporkan dugaan tindak pidana illegal access. Karena ini jelas motifnya dia uang kok. Oke.
Aku bingung untuk hukum ini karena kan nikah siri itu tidak masuk ke ranah hukum, sehingga bisa jadi kasus perzinahan ya teman-teman ya. Apalagi nikah secara diam-diam itu kan tidak ada ranah hukum kan, berarti tidak dinaungin sama hukum. Jadi Mawa berhak untuk melaporkan dengan bukti tersebut gitu. Harusnya Mawa nggak bisa nih ya dilaporkan. Ini hanya perspektif aku lah ya. Karena ketika sebuah orang melakukan tindakan kejahatan tersebut, dibuatlah barang bukti ya. Kalau itu nggak boleh diambil barang buktinya gimana? Terus dia malah dituntut illegal access, aku juga bingung. Jadi barang buktinya kayak gimana dong? Kalau nggak dari CCTV. Inara Rusli dan Insanul kompak kejar penyebar video CCTV. Oke, menarik nih. Saat ini Ihsanul dan Inara itu kompak untuk mengejar siapa pelaku yang menyebarkan video diduga 2 jam itu. Ya, jadi begini, kalau yang namanya tanpa hak di legal access itu pasti harus dibuka dulu siapa yang ambil. Jadi kalau itu memang polisi sudah bisa mengambil, maka langkah selanjutnya adalah mengejar siapa saja yang menerima video itu. Itu terpenting. Terus bagaimana video itu bisa tersebar? Kan video ini video asusila. Tentunya di dalam proses hukum Undang-Undang ITE itu menyatakan bahwa siapakah mendistribusikan muatannya adalah muatan asusila, di mana itu ada ancaman hukumannya, dan nggak main-main ancaman hukuman sampai dengan 5 tahun penjara dan lebih daripada 5 tahun kalau tergantung bagaimana dia memakai atau menggunakannya, apalagi menjual. Nah ini coba pahamin dulu. Jadi pihak kepolisian saya rasa presisi apa? Sesuai faktanya, ya jangan ditutup-tutupin. Kalau memang ada yang ngambil dulu, tolong dipegang. Tahu siapa yang nyuruh, ada yang nyuruh nggak? Kalau nggak ada yang nyuruh, siapa ya? Dilempar ke siapa itu gambar video itu kan gitu. Itu kan gampang aja sebenarnya. Dan kalau memang pakai nomor handphonenya siapa? Cari ya nomor handphonenya siapa, kan gitu. Jadi kita nggak bisa bicara karena ini ranah hukum, biarlah ranah hukum yang bicara karena sudah masuk proses laporan kan. Jadi biarkan itu, saya rasa tinggal kita melihat bukti-bukti yang kuat nanti di dalam proses hukum. Masalahnya sekarang disebut kesebar dan bocor itu kemana? Bagi linknya sini. Perasaan yang punya Mawa sama kakaknya doang deh. Kan iya, ini gimana konsepnya tersebar itu, kita sebagai netizen belum ada tuh bukti-bukti tersebar. Ada juga video potongan-potongan yang hoak ya. Gak pernah gue semuak ini ngeliat laki-laki macam kayak gini. Ini manusia satu bisa-bisa dengan mulut dia sendiri tuh ya ngomong di interview kalau salah satu alasan dia poligami karena si Mawa alias istri dia menolak berhubungan badan dengan dia. Gilanya lagi ini laki ngelaporin Inara Rusli sama si Mawa ke kantor polisi. Dugaan ini tuh awalnya karena pos-posan Instagram story dia tuh nunjukin kalau dia tuh ada di pemeriksaan Polri. Terus nulis caption, bila perdamaian tidak lagi diindahkan, bismillah Allah maha membolak-balikan keadaan. Stop bawa agama kata gue teh. Kalau lu pada ada yang ngeliat interview dia, berasa orang paling ganteng, paling berwibawa. Lu kira lu seganteng Cristiano Ronaldo? Kagak woi, sadar. Ini si Inara juga awalnya ngomong dituntut, gak mau berhubungan lagi, bla 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 bla. Muncul-muncul dengan tangan, monyet. Ini laki satu juga sosokan banget kayak main karakter, dikit-dikit ketawa kayak orang gila sambil makan es krim karena patah hati. Habis itu tiba-tiba berdarah-darah tangannya. Masih bisa diedit lagi itu video lu. Pas gue baca komentar aja, banyak banget laki-laki di luar sana juga bingung banget sama kerjaan nih orang, sama logika itu gimana. Emang lu nya aja gak usah alasan-alasan. Gak pernah. Itu ya, netizen aja kesel ya. Lanjut aja kita ke netizen selanjutnya. Ciri suami NPD, kenapa tuh? Video ini. Makanya aku bilang, kita jangan kelihatan bahagia di sosmed aja, tapi di internal rumah tangga kita harus diperbaiki dari sisi komunikasi, dari cara kita saling memahami. Mawa pun sempat berucap setiap kali mau bikin konten lo menolak untuk dipublish. Gimana nih San? Ya karena aku bilang waktu itu udahlah fokus internal rumah tangga aja. Walaupun sebenarnya kayak capek sih aku ngasih tahu. Saya tidak akan mengatakan Insanul Fahmi NPD, tapi saya akan memberikan penjelasan tentang ciri-ciri laki-laki atau seorang suami yang NPD dalam konteks selingkuh. Dan jika ada ciri ini pada laki atau suami kalian, maka silakan simpulkan sendiri. Ciri pertama yang paling kentara ketika seorang laki-laki atau suami ketahuan selingkuh, maka orang pertama yang dia salahkan adalah istrinya. Dia akan mencari 1001 alasan untuk membuat istrinya terlihat bersalah, dan di saat yang sama dia akan melakukan apapun agar dirinya terlihat tidak bersalah. Bahkan hal yang paling konsisten terjadi adalah dia akan melindungi selingkuhannya. Jangan salahkan dia nggak tahu apa-apa, dia juga korban dan seterusnya. Intinya satu, istri yang disalahkan,
pelakor dilindungi. Ciri kedua, ini memang bisa diperdebatkan karena tidak ada bukti tertulis yang baku, tapi berdasarkan analisis dan observasi saya terhadap laki-laki NPD, pola ini hampir selalu muncul gitu. Apa itu? Sekitar 50% gemulai dari cara bicara, gestur tubuh, cara berpakaian, dan kemudian ekspresi. Kenapa hanya 50%? Karena 50%-nya masih maskulin, masih tampak normal, masih terlihat sebagai laki-laki pada umumnya gitu. Ciri ketiga, dan ini yang paling penting, apa itu? Manipulatif. Dia akan membentuk narasi bahwa dirinya adalah korban dari ego istri, korban dari keadaan, korban dari situasi. Artinya harus selalu ada celah kecil yang dia manfaatkan agar dia tidak sepenuhnya bersalah. Dia bisa mengaku salah, tapi tidak pernah 100%. Selalu harus ada orang lain atau kondisi lain yang ikut dikorbankan gitu. Jadi ada 3 ciri utama. Yang salah harus orang lain, 50% gemulai, lalu kemudian manipulatif, dan play victim. Jika 3-tiganya ada pada laki-laki atau suami kalian, maka selamat. Kalian sedang berhadapan dengan laki-laki NPD yang sudah parah. Coba kalian Gimana guys, Insanul Fahmi NPD atau bukan nih ya? Atau dia emang kepedean aja? Aku undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Jadi kan aku konten kehiburan semata. BTW informasi yang aku dapatkan adalah dari sosial media, jadi bisa jadi informasi yang aku dapatkan salah juga guys. Tolong dicari lagi untuk informasi kebenarannya. Aku undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.